masuk pada bagian pertama, yaitu ukuran dan distribusi inti. Jadi berbicara tentang fisika, itu jangkauannya sangat luas. Jadi mulai dari ukurannya yang sangat besar sampai seperti alam semesta ini, sampai pada bagian yang paling terkecil seperti quark. Nah, sampai saat ini ukuran terbesar yang dapat diamati oleh manusia itu adalah 10 pangkat 22 sampai 10 pangkat 26 meter. Nah, ini estimasi diameter alam semesta. Tapi mungkin jauh lebih besar karena alam semesta kita sendiri itu dia mengalami ekspansi ruang angkasa atau perluasan alam semesta. Jadi mungkin lebih besar daripada itu. Nah, ukuran galaksi itu berada di rentang 10 pangkat 20 meter. Terus ada yang lebih kecilnya lagi itu di solar system atau tata surya kita. Terus ada matahari, ada bumi yang ukuran diameternya 10 pangkat 6 meter, pesawat, manusia, bakteri, membran sel, DNA protein yang ukurannya itu 10 pangkat minus 8 meter. Terus ke bagian yang lebih kecilnya lagi mengenai atom. Terus proton yang ukurannya 10 pangkat minus 14 sampai 10 pangkat minus 15 meter. Dan sampai pada bagian yang paling kecil yaitu quark. Quark itu berada pada dimensi kurang dari 10 pangkat minus 16 meter. Jadi fisika itu sangat luas tinjauannya. Mulai dari yang paling kecil ukuran 10 pangkat 26 meter sampai dengan ukuran paling kecil 10 pangkat minus 16 meter. Dan mungkin kita akan bahas di bagian yang kecil-kecil ini. Nah, ini tadi untuk kimia itu dia membahas dengan molekul dan atomnya. Kalau untuk fisika atomik itu dia bahas atom dan nukleusnya. Dan fisika inti kita akan bahas sedikit mengenai nukleus dan tentang quark. Oke, ini kalau kita lihat perbandingan ukuran antara atom dengan nukleon, atom dengan inti, atom itu berada pada ukuran 10 pangkat minus 10 sampai 10 pangkat minus 11 meter, sedangkan inti 10 pangkat minus 14 sampai 10 pangkat minus 15 meter. Kalau kita lihat perbandingannya ini adalah 1 dibanding 10.000 ya. 10.000. Jadi misalkan kalau ada suatu inti seperti ini inti ya, maka elektronnya itu berada di sekitar sini, yang ukurannya sekitar 10 km. Jadi jika inti ada di sini, maka elektronnya itu berada 10 km dari inti itu. Jadi ada besaran-besaran yang perlu kalian ketahui juga. Ada satuan yang perlu kalian ketahui juga untuk penilaian fisika inti itu. Fisika inti ini yaitu ada satuan Fermi. 1 Fermi atau 1 femtometer. 1 femtometer itu nilainya 10 pangkat minus 15 meter. Jadi ingat ya, 1 Fermi itu adalah 10 pangkat minus 15 meter. Oke, jadi jumlah proton dan neutron itu menentukan besar ataupun ukuran inti. Jadi semakin besar, semakin banyak jumlah proton dan neutron penyusun inti, maka dia juga akan semakin besar intinya atau semakin besar ukuran intinya. Nah, jika inti itu diasumsikan seperti bola, maka untuk mencari jari-jari suatu inti itu kita gunakan rumus volume bola. Jadi volume nukleus, ingat ya, volume nukleus berarti volume inti itu adalah volume nukleon atau partikel penyusun inti dikali nomor masanya. Nomor massa itu adalah jumlah proton dan jumlah neutron. Volume nukleus itu dituliskan karena kita asumsikan dia seperti bola, maka volume nukleusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Jadi ini adalah jari-jari inti. Dan untuk volume nukleon, kita juga asumsikan dia seperti bola, tapi dengan jari-jari yang berbeda, jari-jari nukleonnya.
4/3 pi R0 pangkat 3 dikali dengan A. Jangan lupa A-nya. Jadi ini bisa mati, ini bisa mati. Kita dapatkan jari-jari inti R-nya itu sama dengan R0 A pangkat 1/3. Nah, R0 itu adalah nilainya 1,2 Fermi atau 1,2 femtometer. Nah, R0 ini ditentukan melalui eksperimen dan biasa kita gunakan nilainya 1,2 Fermi. Jadi ini untuk mencari jari-jari suatu inti. Nah, contohnya misalkan kalau kita ingin mencari jari-jari dari ZR90, C12, BI209, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus, tapi sebelum itu kalian harus paham berapa besar nilai nomor masanya atau nilai A-nya. Jadi kalau kalian paham yang penjelasan penulisan inti atom yang tadi, maka nilai A yang di sini adalah yang ini. A itu 90, Z-nya itu adalah 40. Berarti jari-jari dari inti ZR90 adalah 1,2 Fermi dikali 90 pangkat 1/3. Itu kalian akan peroleh seperti ini. 5,37768 femtometer. Dan untuk C12 tinggal kalian gantikan A-nya, kalian akan peroleh seperti ini. Dan untuk BI209 kalian juga gantikan dengan A-nya sebagai 209 dan kalian akan peroleh seperti ini. Jadi ingat, semakin besar jumlah A-nya atau semakin banyak jumlah proton dan neutronnya, maka jari-jari inti atau ukuran inti juga akan semakin besar. Kita lihat ini A-nya yang 12 dengan 209 itu pasti lebih besar dengan yang 209. Jadi semakin banyak jumlah nukleon penyusun inti, maka semakin besar juga intinya.